Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang unsur. Bisa kalian lihat di sini, unsur di sini adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan sistem periodiknya, di sini unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada unsur logam, semilogam, dan non-logam. Yang pertama di sini ada unsur logam. Unsur logam di sini memiliki beberapa sifat khusus. Biasanya dia berwujud padat. Kemudian warnanya putih mengkilap keabu-abuan. Dia memiliki penghantar listrik yang baik, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Contoh dari unsur logam itu sendiri di sini ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, kemudian mangan, natrium, dan nikel. Itu yang termasuk ke dalam unsur logam. Yang kedua ada unsur semilogam. Bisa kalian lihat di sini. Unsur semilogam sama dengan metaloid di sini. Biasanya sifat ini bersifat semikonduktor. Jadi saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik itu ketika pada suhu rendah. Kemudian pada suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik, maka sering disebut dengan konduktor. Di sini unsur semilogam berwujud padat, teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam, warnanya abu-abu mengkilap. Contohnya yang termasuk unsur semilogam di sini ada boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Yang ketiga ada unsur non-logam. Di sini unsur non-logam ini bersifat khusus. Kenapa? Karena dia berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya warnanya tidak mengkilap. Di sini unsur non-logam itu dia tidak bisa menghantarkan listrik, ya, dan bukan panas yang baik karena dia memiliki titik didih atau titik leleh yang lebih rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contoh dari unsur non-logam di sini ada belerang, ada fosforus, karbon, silikon, iodin, nitrogen, oksigen, neon, bromin. Di sini semua termasuk unsur non-logam, tetapi dia unsur non-logamnya berbentuk cair. Ini yang termasuk ke dalam unsur. Jadi unsur itu zat yang tidak dapat diuraikan. Yang kedua, ada senyawa. Bisa kalian lihat di sini, senyawa. Apa itu senyawa di sini? Senyawa gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Ini disebut dengan senyawa. Atau bisa diartikan juga di sini, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya sering kita jumpai kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya air, ya. Kenapa air? Karena air di sini merupakan gabungan unsur hidrogen, oksigen dengan rumus kimianya yaitu H2O. Berarti dikatakan senyawa karena H-nya hidrogen, O-nya oksigen. Kemudian di sini senyawa ada dua, ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Bisa dilihat oleh kamu, senyawa organik di sini dia berasal dari makhluk hidup, dari proses fotosintesis.
Proses fotosintesis itu membuat makanan dengan bantuan sinar cahaya matahari. Di sini unsurnya karbon sebagai rangkaian utamanya. Yang kedua ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini dia berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Di sini senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Contohnya ada air, H2O, garam, NaCl dari natrium dan klorida, kemudian karbon dioksida CO2 itu karbon dan oksigen, dan masih banyak lagi. Itu yang termasuk senyawa anorganik. Yang ketiga di sini ada campuran. Di sini campuran adalah mencampurkan dua zat yang berbeda di sini, yaitu air dan garam. Atau bisa dikatakan juga di sini campuran itu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya kalau campuran misalnya di sini kita ingin mencampurkan campuran air dengan susu bubuk, ya. Saat kamu mencampurkan dua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat yang telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat, akibatnya akan bagaimana? Kamu tidak bisa membedakan mana itu air, mana itu susu karena telah bercampur air dengan susu tersebut di sini. Tetapi sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air, sifat manisnya dari warna coklat dari susu bubuk coklat. Kemudian campuran pun ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Di sini bisa kamu lihat yang pertama ada campuran homogen. Apa itu campuran homogen? Campuran yang seluruh materi penyusunnya itu tidak dapat dibedakan lagi antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi misalnya air dengan susu bubuk, dia sudah tidak bisa dibedakan lagi, tetapi sifatnya masih bisa dapat terlihat. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Di sini campuran heterogen ini materi penyusun campuran itu masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya campuran air dengan minyak goreng. Meskipun kita dicampurkan air dengan minyak goreng, dia akan tetap terpisah. Air dan minyak gorengnya itu akan terpisah. Itu dikatakan dengan campuran heterogen, tidak akan bersatu. Mungkin itu yang Ibu sampaikan untuk hari ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia berwujud pada cair dan gas pada suhu ruangan. Umumnya warnanya tidak mengkilap. Di sini unsur non-logam itu dia tidak bisa menghantarkan listrik, ya. Dan bukan panas yang baik karena dia memiliki titik didih atau titik leleh yang lebih rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contoh dari unsur non-logam di sini ada belerang, ada fosforus, karbon, silikon, iodin, nitrogen, oksigen, neon, bromin. Di sini semua termasuk unsur non-logam, tetapi dia unsur non-logamnya berbentuk cair. Ini yang termasuk ke dalam unsur. Jadi unsur itu zat yang tidak dapat diuraikan. Yang kedua, ada senyawa. Bisa kalian lihat di sini, senyawa. Apa itu senyawa di sini? Senyawa gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Ini disebut dengan senyawa. Atau bisa diartikan juga di sini zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya sering kita jumpai kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya air, ya. Kenapa air? Karena air di sini merupakan gabungan unsur hidrogen, oksigen dengan rumus kimianya yaitu H2O. Berarti dikatakan senyawa karena H-nya hidrogen, O-nya oksigen.
Kemudian di sini senyawa ada dua, ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Bisa dilihat oleh kamu, senyawa organik di sini dia berasal dari makhluk hidup, dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu membuat makanan dengan bantuan sinar cahaya matahari. Di sini unsurnya karbon sebagai rangkaian utamanya. Yang kedua, ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini dia berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi di sini. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Contohnya ada air, H2O, garam, NaCl dari natrium dan klorida, kemudian karbon dioksida CO2 itu karbon dan oksigen, dan masih banyak lagi. Itu yang termasuk senyawa anorganik. Mencampurkan dua zat yang berbeda di sini, yaitu air dan garam. Atau bisa dikatakan juga di sini campuran itu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya kalau campuran misalnya di sini kita ingin mencampurkan campuran air dengan susu bubuk, ya. Saat kamu mencampurkan dua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat yang telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat, akibatnya akan bagaimana? Kamu tidak bisa membedakan mana itu air, mana itu susu karena telah bercampur air dengan susu tersebut di sini. Tetapi sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air, sifat manisnya dari warna coklat dari susu bubuk coklat. Kemudian campuran pun ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Di sini bisa kamu lihat yang pertama ada campuran homogen. Apa itu campuran homogen? Campuran yang seluruh materi penyusunnya itu tidak dapat dibedakan lagi antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi misalnya air dengan susu bubuk, dia sudah tidak bisa dibedakan lagi, tetapi sifatnya masih bisa dapat terlihat. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Di sini campuran heterogen ini materi penyusun campuran itu masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya campuran air dengan minyak goreng, meskipun kita dicampurkan air dengan minyak goreng, dia akan tetap terpisah. Air dan minyak gorengnya itu akan terpisah. Itu dikatakan dengan campuran heterogen, tidak akan bersatu. Mungkin itu yang Ibu sampaikan untuk hari ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.